Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gar Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya bersiap untuk berlatih ilmu magis bersama dengan Kuya ini, karena memang dia itu harus melawan invasi dari pria bertopeng atau yang disebut marksman. Sementara itu, dalam Isekai, Shusakuren sedang mengumumkan peraturan barunya yang akan mengatur emosi setiap manusia. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya dan Kuya nih. Saat itu kedua karakter kita sedang melakukan latihan mengendalikan energi spiritual milik Yuya nih. Nah ternyata, setelah bertarung bersama dengan Yuya dari dunia paralel, dan Yuya dari dunia paralel itu dibunuh sama marksman, Yuya MC kita yang sekarang ini mendapatkan warisan kekuatan spiritual dari Yuya dunia paralel, teman-teman. Tentu, hal itu membuat Kuya jadi kaget nih. Dia pun menanyakan apakah tubuh dari Yuya ini bisa menampung semua kekuatan spiritual itu dengan benar atau tidak. Karena sebelumnya, saat dia mencoba menyerap kekuatan Meiko aja, si Yuya itu sempat pingsan beberapa hari. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata nih, kalau memang ini sedikit aneh. Mungkin saja karena pada dasarnya tubuh mereka itu sama. Maka dari itu Yuya sama sekali tidak merasa efek samping setelah mendapatkan kekuatan spiritual dari Yuya dunia paralel. Terlepas dari itu semua, mereka pun mulai bersemedi untuk mengendalikan kekuatan spiritual Yuya yang sudah sangat besar nih. Jika Yuya sudah bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan benar dan sempurna nih, maka Yuya sendiri pasti akan bisa mempelajari semua jenis ilmu magis yang digunakan sama Yuya dunia paralel. Perlahan tapi pasti, Yuya itu hampir sudah sempurna dalam mengendalikan kekuatan spiritual miliknya. Melihat hal itu, Kuya pun ingin mencoba pengendalian kekuatan spiritual dari Yuya nih. Di sini Kuya pun langsung menggerakkan jarinya dan secara otomatis tersummonlah puluhan monster Im dengan kekuatan spiritual level menengah. Namun, rasanya monster Im saja itu masih belum cukup untuk mengeluarkan potensi milik Yuya. Maka dari itu, dia pun mensummon beberapa Oni yang dia replika dari bawahan Reime yang ada di Underworld, teman-teman. Di sini, Kuya pun mengaku dia hanya bisa mereplika kemampuan spiritual dan bentuk Oninya saja. Tapi, dia tidak bisa mereplika kecerdasan dari Oni yang menjadi bawahan Reime itu. Setelah Yuya itu siap, si Kuya pun langsung memberikan tanda untuk menyerbu Yuya nih. Nah, ternyata di sini secara diam-diam Yuya juga udah mempelajari teknik dari Yuya dunia paralel itu, teman-teman. Maka dari itu Yuya pun melawan semua summonan dari Kuya dengan cukup baik nih. Sihir pertama yang Yuya gunakan adalah Spiritual Ball atau bola magis, teman-teman. Tentu, hampir dari semua Im dan Oni yang menyerbu Yuya itu hancur karena digempur sama Spirit Ball milik Yuya. Setelah itu Yuya pun langsung memakai Spiritual Spear untuk membasmi para Im dan Oni yang masih tersisa. Dengan mengayunkan tombak yang diselimuti oleh energi spiritual, Yuya dapat dengan mudah mengoyak para monster magis yang menjadi lawannya. Nah, karena Yuya adalah pengguna tombak yang handal, maka dari itu dia bisa dengan mudah memakai Spiritual Spear-nya. Tak hanya Spiritual Spear saja, teman-teman, tapi dia juga bisa mengeluarkan Spiritual Sword yang ampuh untuk melawan para Im dan Oninya juga nih. Melihat hal itu, Kuya pun merasa kalau Yuya sudah terlalu kuat untuk melawan para Im dan Oni yang dia ciptakan. Jadi di sini, Kuya pun langsung mengeluarkan seekor Oni raksasa yang nampaknya lebih kuat daripada Oni dari Underworld. Bahkan serangan Spiritual Chain, Spiritual Spear, dan Spiritual Sword yang dilancarkan sama Yuya itu nggak bisa menembus kulit dari Oni raksasanya. Tentu, Yuya pun langsung memutar otaknya untuk mencari cara nih agar dia itu bisa melukai Oni raksasa yang disummon sama Kuya. Di sini dia pun teringat kalau Yuya dari dunia paralel pernah mengeluarkan zirah spiritual yang mampu meningkatkan kekuatan fisik penggunanya. Maka dari itu Yuya pun mereplika zirah spiritual itu dan memakainya nih. Setelah itu dia pun mengkombinasikannya dengan Spiritual Sword. Dengan begini, si Yuya itu bisa menumbangkan Oni raksasa yang disummon sama Kuya. Melihat hal itu, Kuya pun cukup merasa puas dengan pelatihan kali ini. Dan Yuya juga nampak senang dengan hasil latihannya nih. Namun, dia tidak bisa berpuas terlebih dahulu nih. Karena memang dia sendiri masih belum tahu kekuatan dari marksman yang menjadi ancaman utama bagi bumi. Jadi dia pun memutuskan untuk kembali berlatih sama Kuya lagi besok nih. Panel cerita pun berpindah ke sebuah negara di benua Eropa. Saat itu dalam sebuah villa mewah ada seorang pangeran yang belum diketahui namanya dan pelayannya yang bernama James itu sedang berdialog, teman-teman. Hal yang sedang mereka bicarakan adalah tentang Kaori dan keluarganya. Ya nggak disangka,
Kaori kita yang satu ini memiliki penggemar rahasia yang berasal dari Eropa, teman-teman. Gue juga heran, autornya sampai kepikiran buat bikin alur cerita seperti ini. Tapi diceritakan sih, sewaktu kecil pangeran ini adalah orang yang cukup sembrono dan gak punya etika. Namun semua hal buruk tadi berubah ketika dirinya bertemu dengan Kaori dalam sebuah pesta. Dikatakan juga, Kaori selalu menegur sang pangeran untuk berbuat sopan di hadapan para tamu. Nah, dari situlah sang pangeran itu mulai jatuh cinta kepada Kaori. Karena memang sebelumnya gak ada yang berani menegur sang pangeran, teman-teman. Di saat itu juga, sang pangeran pun berjanji dalam hatinya kalau jika dia sudah besar, maka dia akan menjadikan Kaori sebagai ratunya. Ya, sekarang pangeran satu ini sudah beranjak dewasa, begitu juga dengan Kaori. Jadi dia pun bersiap untuk menjemput ratu yang dia impikan selama ini. Tapi nampaknya hal itu cukup ditentang sama keluarga kerajaannya. Ya jelas lah, bisa dibilang Kaori adalah warga Jepang yang bukan keturunan bangsawan. Dia memang anak dari kepala Akademi Ausei. Tapi kekayaan dan derajatnya sendiri belum bisa dikatakan sebagai bangsawan. Maka dari itu banyak sekali yang menentang sang pangeran untuk mengambil Kaori sebagai istrinya. Namun sang pangeran tidak peduli dengan semua pertentangan itu, karena memang dari dulu dia sudah memilih Kaori sebagai pasangannya. Bahkan dia juga meminta James pelayan setianya untuk selalu mengawasi Kaori. Dan ternyata juga nih, Akademi Ausei itu dibiayai sama yayasan yang didirikan sama kerajaan dari sang pangeran. Maka dari itu, mereka bisa saling kenal satu sama lain. Dan James juga bisa dengan bebas mengawasi pergerakan dari Kaori. Sekarang rencananya sang pangeran dan James akan menuju ke Akademi Ausei untuk menjemput Kaori. Ya, perkembangan ceritanya itu cukup bagus dari sisi romansnya aja sih. Karena sekarang Babang Yuya punya saingan yang cukup berat. Pangeran loh saingannya sekarang. Ditambah lagi, Yuya juga harus memikirkan keselamatan bumi yang diteror sama Marksman. Udah berat banget nih masalah yang dihadapi sama Babang kita Yuya. Ya kita lihat aja nanti bagaimana cara Yuya atau mungkin plot armor dari sang author menyelamatkannya kali ini. Panel cerita pun berpindah ke Kartu Yuya lagi nih. Saat itu Yuya dan para idol sekolah sedang berlatih menari lagi nih untuk panggung berikutnya. Ya belakangan ini mereka cukup sering berlatih karena memang mereka itu akan tampil di acara open house lagi. Dan jika dibandingkan dengan penampilan terakhir mereka dalam festival Akademi Ausei, di sini para idol itu menari dengan cukup sinkron daripada sebelumnya. Bahkan Lexia dan Kaede yang kesulitan untuk mengatur tempo tari mereka itu sekarang sudah bisa berkembang jauh lebih baik. Namun di sela-sela latihan mereka, Kaori pun datang untuk menemui Yuya nih. Melihat Kaori yang datang, Yuya pun meminta para idol untuk terus latihan sendiri sementara dia akan mengobrol sebentar dengan Kaori. Nah di sini, Kaori itu bilang kalau Yuya diminta sama ketua OSIS yaitu Kitaraku untuk menjadi pemandu yang memperkenalkan setiap klub dalam Akademi Ausei nih pas lagi acara open house dimulai. Itu artinya Yuya nggak bisa ikut melihat para gadis idolnya saat tampil di acara open house ini. Tentu Lexia yang mendengar hal itu pun langsung menghampiri mereka berdua untuk membujuk Yuya agar tidak menerima tugasnya nih. Ya memang Yuya itu nggak mau sih melakukannya, apalagi dia juga tidak terlalu hafal dengan klub yang ada di Akademi Ausei ini. Namun di sini, Kaori pun meyakinkan kalau pastinya para klub itu akan sangat menerima Yuya dengan senang hati bila mana dia itu ditugaskan menjadi pemandu. Lagi pula, ini adalah permintaan dari ketua OSIS sendiri, jadi Kaori juga cukup kesulitan untuk membantu Yuya menolak permintaan ini. Setelah mendengarkan hal itu, akhirnya Yuya pun menerima tugasnya nih dengan terpaksa. Mendengarkan hal itu, Lexia pun jadi ngambek nih. Dia juga bahkan meminta jatah pijetan dari Yuya karena hal tadi. Tentu, Kaori pun kaget mendengarnya. Tapi bukannya memperbaiki suasana, si Lexia itu malah ngomong lagi nih. Kalau memang setiap mereka selesai latihan keras, Yuya itu selalu membantu mereka dengan cara memberikan pijatan. Setelah mendengarkan hal itu, Yuya pun mencoba meluruskannya kepada Kaori nih. Tapi nampaknya Kaori itu bersikap kalau memang itu bukan apa-apa. Tapi dalam hatinya, dia tuh pengen banget masuk ke idol group ini lalu dipijat sama babang kita Yuya setelah latihan mereka itu selesai. Ya memang ceritanya mind blowing banget sih. Panel cerita pun berpindah ke sebuah monolog yang menceritakan salah satu harta peninggalan kakek dari Yuya yaitu Yunosuke. Dikatakan nih salah satu harta yang disimpan di gudang rumah kakeknya Yuya itu berasal dari zaman bumi primordial. Di mana bumi primordial sendiri tercipta bukan karena dewa yang menciptakannya, tapi malahan bumi primordial sendiri tercipta bersama dengan kelahiran para dewa di alam semesta. Ya,
Gue nggak tahu konsepnya gimana, tapi memang bumi dan dewa dalam cerita Isekai Digit ini tercipta dari zaman ketiadaan gitu. Mereka tercipta sama-sama gitu, lebih tepatnya ya di zaman dimana semuanya masih kosong gitu teman-teman. Nah, dalam bumi primordial tercipta juga seorang wanita yang bernama Sera. Atau bisa dibilang, dia adalah awal peradaban manusia di bumi primordial. Sera sendiri tercipta dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Hal itu membuat para dewa menjadi gusar nih, dan merasa eksistensi mereka itu akan terancam dan tergantikan sama Sera sendiri. Maka dari itulah, dengan segala cara kotor mereka pun mencoba membunuh Sera, dan pada akhirnya, Sera sendiri pun dimasukkan ke dalam sebuah peti mati spesial yang menjegal kekuatannya juga teman-teman. Nah, peti mati dari Sera itu adalah salah satu harta yang ditinggalkan di gudang rumah kakeknya Yuya. Ya, gue nggak tahu caranya gimana Yunosuke itu dapat peti mati ini, tapi memang di gudangnya itu ada loh. Gue punya firasat kalau memang cerita selanjutnya akan bersangkutan dengan peti mati dari Sera ini. Entah itu memang Sera itu akan membantu Yuya melawan Marksman atau bagaimana gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, itu pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.